direndam pakai asam, ya, pakai asam. Jadi kalau kita bandingkan dengan ini, contohnya, maka kunyit yang belum direndam, maka di sini ada sedikit pudar setelah direndam. Ya, pudar setelah direndam. Ya. Tunda. Saya pakai sabun. Jadi dia warnanya dia semakin terang. Jadi ada kemungkinan dia bersifat basah jika dibanding kontrolnya dia kuning begini. Itu kontrolnya. Kemudian setelah direndam setengah jam dia bertambah terang dilihat, atau semakin tinggi pH sebenarnya dia akan semakin biru. Ya, seperti itu. Nah, selanjutnya pH sabun yang saya ukur pH-nya dan menggunakan diameter sebelum direndam yaitu sekitar 7, yaitu pH-nya 7, dan perubahan warnanya dia seperti ini. Oke, kita pindah ke ini, kita lihat lagi bagaimana kita menggunakan tanah ini. Ya, kita menggunakan tanah sekam, ya, sekam padi, di mana tanah semangka padi ini mempunyai pH 7, dan perubahan warnanya setelah direndam 1 jam itu dia terjadi juga perubahan warna, dia lebih kuning, dia ya berubah menjadi kuning, makanya dia bersifat basah, ya itu. Nah, selanjutnya kita lihat ke tanah berpasir. Kita ambil di dekat got, yaitu pH-nya normal. Yaitu pH-nya normal karena tadi pada saat pengambilan sampel itu berada pada pH 6,5, jadi dia normal. Itu tadi ini berada pada posisi sebenarnya 6,5 tadi, ya, cuma karena di sini medianya kecil maka dia terlihat seperti itu. Selanjutnya yang terakhir kita ambil di tanah ini tanah got, ya, tanah got kita ambil. Ternyata pH-nya juga pH lebih dari 7. Itu pH 7. Jadi dia bersifat basah juga. Nah, inilah perbedaan. Itu perbedaan antara yang bersifat asam dengan basah. Kalau yang bersifat asam, maka kunyit yang direndam dengan menggunakan ditanam di tanah yang asam, dia akan pudar. Kalau tanah yang netral itu kunyitnya itu tidak berubah. Sementara kalau dia berada pada tanah yang bersifat basah, maka dia akan berubah lebih tajam warnanya, dan dia akan atau bahkan bisa menjadi warna biru. Nah, demikianlah cara kita untuk mendeteksi apakah tanah itu mengandung bersifat asam atau bersifat basah. Ya, nah sebelum kita selesaikan video ini, maka saya minta kepada teman-teman sahabat sukses bertani untuk mensubscribe kami punya channel supaya kita sama-sama sukses dalam bertani. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.